Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini secara gamblang mau mengajarkan kita sekalian bahwa iman selalu membangun kreativitas. Ada sebuah kisah yang saya alami sebagai seorang imam yang bertugas di stasi terpencil tanpa listrik dan tanpa sinyal. Oleh karena letaknya yang berada di daerah pinggiran pantai selatan Pulau Timor yang terpencil, Desa Sahan, stasi tempat saya bertugas, dari tahun 2016 sampai 2021 tidak dijangkau oleh instalasi listrik negara. Dalam jangka waktu yang lama sekali, desa itu hidup tanpa listrik, meski Indonesia sudah merdeka 70 tahun lebih. Hingga suatu hari, saya mencoba untuk memanfaatkan sinar cahaya matahari untuk diupayakan menghasilkan listrik. Caranya cukup sederhana tapi kreatif. Saya memanfaatkan panel-panel tenaga surya yang saya pasang di atas atap gereja dan rumah pastoran. Kemudian saya sambungkan ke aki-aki bekas dari mobil untuk menghasilkan sumber energi listrik. Hebat! Awalnya jam 6 sore saya sudah makan malam dan bersiap untuk tidur karena gelap gulita.
Akhirnya saya bisa nonton televisi, mendengarkan musik, dan lain-lain karena listrik tenaga surya dengan memanfaatkan aki-aki bekas dari mobil dan motor. Di saat orang lain tidak bisa melihat bahwa ternyata desa itu memiliki potensi untuk menghasilkan listrik bagi penduduknya, tapi ternyata saya menggunakan barang-barang bekas dari mobil dan motor sebagai sumber tenaga listrik via cahaya matahari, terbukti mampu menghasilkan listrik untuk menghidupkan desa itu. Saya mengaplikasikan kemampuan saya di rumah-rumah penduduk, dan jadilah desa itu terang. Tidak ada listrik di desa kami. Kami akan membuat supaya listrik itu ada untuk desa kami. Mungkin itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita berjumpa dengan Yesus yang berkunjung ke daerah Kapernaum, tapi bukan karena mau membuat listrik tenaga surya. Bila dalam kisah desa terpencil tadi, masyarakat merindukan adanya listrik di dalam kehidupan pedesaan mereka, maka penduduk Kapernaum pada waktu itu pun memiliki kerinduan untuk mendengarkan ajaran Yesus yang ternyata menghadirkan sukacita dan kedamaian di dalam hati dan hidup mereka. Mereka rindu Yesus memulihkan mereka yang sakit. Mereka rindu Yesus menerangi hidup mereka dengan sabda dan ajaran-ajarannya. Saking rindunya mereka, sehingga kita bisa melihat kejadian dalam Injil bahwa rumah di mana Yesus sedang berada di sana penuh sesak dengan kerumunan orang banyak. Kalau zaman sekarang seperti semangat orang Indonesia yang mau nonton timnas Indonesia di final AFF di Stadion Gelora Bung Karno, penuh sesak sampai keluar-luarnya. Dalam Injil juga diceritakan bahwa ada 4 orang bersahabat yang menggotong sahabat mereka yang lumpuh untuk dipertemukan dan berharap untuk disembuhkan oleh Yesus. Tapi apa nyata ketika mereka tiba di tempat di mana Yesus ada, yang mereka lihat hanyalah kerumunan orang penuh sesak memadati rumah itu. Tak ada jalan untuk masuk. Bayangkan orang yang sudah kelelahan menggotong orang sakit, dan sekarang raut muka mereka bertambah kusut karena melihat keadaan yang tanpa jalan masuk itu. Saat kaki mereka mulai melangkah mundur, bersiap untuk pulang saja, tiba-tiba, kita masih punya kesempatan, teman-teman. Masih ada satu jalan yang bisa kita gunakan untuk berjumpa dengan Yesus dan membawa teman kita yang sedang sakit ini. Hebat, brilian, luar biasa. Kenapa hal itu tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya? Mari kita bongkar atap rumah itu dan menurunkan teman kita ini untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan keseharian kita, bukankah seringkali kita berjumpa pula dengan hal-hal seperti yang dialami oleh keempat sahabat yang tidak melihat adanya jalan untuk masuk? Tidak ada solusi, tidak ada kesempatan untuk masuk. Lelah rasanya, kecewa pastinya, merasa bahwa semua perjuangan menjadi sia-sia. Akan tetapi, bila hanya berhenti pada perasaan-perasaan seperti itu, bagaimana keadaan bisa berubah? Keadaan hanya akan bisa berubah apabila seseorang tetap memiliki kepercayaan bahwa meskipun menghadapi keadaan yang tanpa jalan,
aku akan bisa tetap menemukan atau bahkan membuat jalan itu ada. Pertanyaan besar bagi kita sekarang adalah, apa yang kita percaya ketika kita melihat situasi di mana seakan-akan tidak ada jalan sama sekali untuk bisa kita terobos masuk? Apa yang kita imani dalam situasi seperti itu? Terakhir, mari kita berlaku seperti supporter Indonesia yang melihat tidak ada jalan masuk karena stadion sudah penuh sesak. Yang lain akhirnya pulang, sedangkan kita belum juga mau pulang. Kita tetap ingin melihat tim kebanggaan kita main. Lalu, kita melihat pohon tinggi di dekat stadion. Aha, tak nonton bola di dalam stadion, naik pohon untuk tetap bisa nonton tim kebanggaan pun jadi. Apakah iman kita juga kreatif? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, dengan perantaraan manusia seperti kami, yaitu Yesus dari Nazaret, Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Kami mohon semoga kami mengagumi sabdanya yang membuat kebijaksanaan serta memberi hidup dan kedamaian. Sebab dialah putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.